Halo semua, kami dari kelompok 10 akan membahas pembelajaran mata kuliah wawasan pendidikan yang memiliki topik pembahasan, yaitu kebijakan-kebijakan utama pendidikan di Indonesia. Dosen pengampunya adalah Ibu Vina Srevina. Subtopik pertama membahas pendidikan sebagai sistem. Pengertian sistem menurut Abdul Qadir, bahwa sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan, pengertian pendidikan menurut UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, cerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Selanjutnya perjalanan pendidikan di Indonesia. 1. Arah kebijakan pendidikan tiap era yaitu 1. Awal kemerdekaan 1945 sampai 1950. 2. Era demokrasi liberal 1951 sampai 1959. 3. Era demokrasi terpimpin 1959 sampai 1966. 4. Era Orde Baru, 1966 sampai 1998. 5. Era Reformasi, 1998 hingga sekarang. Terdapat beberapa standar yaitu, standar pengelolaan, standar kompetensi kelulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga pendidik, standar sarana dan prasarana, standar biaya. Selanjutnya terdapat kurikulum dari tahun ke tahun yaitu 1. Tahun 1947 Kurikulum Rencana Pelajaran 1947. 2. Tahun 1954 Kurikulum Rencana Pelajaran 1954. 3. Tahun 1968 Kurikulum 1968. 4. Tahun 1975 Kurikulum 1975. 5. Tahun 1984 Kurikulum 1984. 6. Tahun 1994 Kurikulum 1994. 7. Tahun 2004 Kurikulum Berbasis Kompetensi 2004. 8. Tahun 2008 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2006. Dan yang terakhir, 9. Tahun 2013 Kurikulum 2013. Basis dan tren kebijakan pendidikan Indonesia. 1. Pendidikan multikultural sebagai basis kebijakan pendidikan. 2. Keterampilan abad 21. Tidak. Merdeka Belajar Kampus Merdeka, MBKM, tren terkini kebijakan pendidikan di Indonesia. 4. Pendidikan kebencanaan. Selanjutnya subtopik kedua terdapat konsep pendidikan nasional. Pengertian konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang holistik, di mana murid atau peserta didik dibentuk menjadi insan yang berkembang secara utuh meliputi olah rasio, olah rasa, olah jiwa dan olahraga melalui proses pembelajaran yang berpusat pada murid dan dilaksanakan dalam suasana penuh keterbukaan, kebebasan, serta menyenangkan. Adapun menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar serta proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, cerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan nasional merupakan pendidikan yang berlandaskan Pancasila serta UUD 1945 dengan tetap berakar pada nilai agama dan kebudayaan nasional Indonesia, sekaligus tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Adapun tujuan dan fungsi pendidikan nasional menurut Alamsyah Ratu Prawira Negara, tujuan pendidikan nasional adalah suatu proses yang diarahkan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan fungsinya untuk menciptakan generasi penerus bangsa, membentuk karakter bangsa, dan media transformasi nilai dan transformasi ilmu pengetahuan.
Dan subtopik yang ketiga, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di Indonesia. Pengertian jalur pendidikan menurut ketentuan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah wahana yang dilalui oleh peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan. Pendidikan dan jalur pendidikan terdiri dari 1. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang. 2. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar jalur pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. 3. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Lalu pengertian jenjang pendidikan menurut ketentuan pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Dan jenjang pendidikan terdiri dari 1. Pendidikan dasar, yang merupakan jenjang pendidikan yang menjadi dasar untuk melanjutkan ke pendidikan tingkat menengah. 2. Pendidikan menengah, merupakan pendidikan yang terdiri dari pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. 3. Pendidikan tinggi, merupakan jenjang pendidikan yang mencakup program pendidikan dan diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Dan terdapat 7 jenis pendidikan menurut ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu 1. Pendidikan umum, pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik. 2. Pendidikan kejuruan, pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja. 3. Pendidikan akademik, merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan pasca sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu. 4. Pendidikan profesi, pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan. 5. Pendidikan vokasi, pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu. 6. Pendidikan keagamaan, pendidikan dasar, menengah dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama. 7. Pendidikan khusus, penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa. Studi kasus. Memaksakan kurikulum merdeka, masih waraskah bangsa ini? Latar belakang, Indra Charismiaji, seorang pakar dan tokoh pendidikan nasional, dalam rapat panja kebijakan kurikulum Komisi X DPR RI, membahas kurikulum merdeka mengungkapkan kekhawatiran tentang kemunduran sistem pendidikan di Indonesia. Dia merujuk pada studi tahun 2018 yang dilakukan oleh Lembaga Pendidikan di Inggris yang menyoroti stagnasi dalam kemajuan pendidikan Indonesia karena adanya kesan bahwa pendidikan sudah memadai. Pembicara menyoroti siklus perubahan kurikulum yang terus-menerus, namun gagal memberikan perbaikan signifikan dalam mutu pendidikan. Program-program pemerintah dalam bidang pendidikan dikritik karena kurangnya inovasi, dengan hanya meningkatkan pendanaan tanpa melakukan perubahan substansial. Pengenalan kurikulum merdeka dipertanyakan dengan dugaan bahwa ini mungkin hanya siklus perubahan yang bersifat kosmetik tanpa menangani masalah-masalah mendasar. Input masalah. Pertama, bagaimana siklus perubahan kurikulum yang terus-menerus memengaruhi mutu pendidikan di Indonesia? Kedua, mengapa pengenalan kurikulum merdeka dipertanyakan sebagai solusi untuk permasalahan pendidikan di Indonesia? Yang ketiga, seberapa koheren dan relevan kebijakan pendidikan yang ada dengan kebutuhan nyata pendidikan di Indonesia? Sayan masalah 1, siklus perubahan kurikulum di Indonesia memang sering terjadi dan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap mutu pendidikan. Perubahan kurikulum yang terus-menerus dapat menciptakan tantangan dalam hal konsistensi dan stabilitas pendidikan. Guru-guru harus beradaptasi dengan kurikulum baru yang membutuhkan pelatihan dan sumber daya tambahan. Ini juga bisa menyebabkan kebingungan di kalangan siswa dan orang tua. Secara umum, siklus perubahan kurikulum yang terencana dan dilaksanakan dengan baik dapat meningkatkan mutu pendidikan dengan memastikan
bahwa kurikulum tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Namun, perubahan yang terlalu sering dan tanpa persiapan yang memadai dapat mengganggu proses pembelajaran dan menghambat peningkatan mutu pendidikan. Penyelesaian masalah 2, pengenalan, kurikulum merdeka di Indonesia telah menimbulkan berbagai pertanyaan dan kritik. Ada pertanyaan mengenai mengapa tidak dilakukan peningkatan atau perbaikan pada kurikulum yang sudah ada sebelumnya, seperti kurikulum 2013, yang dianggap memiliki materi yang terlalu luas dan beban administrasi yang berat, daripada menggantinya dengan kurikulum yang sepenuhnya baru. Penyelesaian masalah 3, kebijakan pendidikan di Indonesia, khususnya dengan pengenalan, Merdeka Belajar, dan kurikulum merdeka, bertujuan untuk meningkatkan koherensi dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan nyata di negara tersebut. Berikut adalah beberapa poin yang menunjukkan koherensi dan relevansi kebijakan tersebut. Fokus pada kebutuhan siswa. Paradigma, Merdeka Belajar, menempatkan kebutuhan peserta didik sebagai prioritas, memungkinkan sekolah dan pendidik untuk menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Pemberdayaan guru. Program Guru Penggerak bertujuan untuk mengubah paradigma pendidikan dan memberikan dampak positif bagi rekan-rekan guru lainnya. Output masalah. Pertama, perubahan kurikulum membutuhkan waktu dan sumber daya yang signifikan untuk implementasinya di seluruh sistem pendidikan. Hal ini sering mengganggu kontinuitas pembelajaran dan menyebabkan ketidakstabilan dalam sistem pendidikan. Kedua, kurangnya peningkatan atau perbaikan pada kurikulum yang sudah ada sebelumnya. Kekhawatiran mengenai kesiapan infrastruktur pendukung dan sumber daya manusia, dan potensi ketimpangan kebijakan pemerintah dalam penerapan kurikulum yang merata di seluruh wilayah. 3. Terdapat pertanyaan tentang seberapa koheren kurikulum baru dengan kebutuhan pendidikan yang sebenarnya, dan potensi ketimpangan dalam penerapan kebijakan pendidikan di berbagai wilayah Indonesia. Untuk feedback, yang pertama adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Penting bagi perubahan kurikulum untuk dilakukan dengan pertimbangan yang matang, termasuk kesiapan infrastruktur, pelatihan guru, dan ketersediaan sumber daya. Untuk feedback yang kedua, evaluasi yang lebih mendalam terhadap kurikulum yang sudah ada dan yang baru, dan menerapkan kebijakan yang merata di seluruh wilayah untuk menghindari ketimpangan. Untuk feedback yang ketiga, melakukan evaluasi komprehensif terhadap kurikulum baru untuk memastikan koherensinya dengan kebijakan pendidikan yang dibutuhkan di Indonesia. Kesimpulan. 1. Pendidikan sebagai sistem. Pendidikan sebagai sistem adalah suatu kerangka yang terdiri dari berbagai komponen yang saling terkait dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Komponen-komponen dalam sistem pendidikan meliputi siswa, guru, kurikulum, metode pengajaran, sarana dan prasarana, evaluasi, serta faktor-faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, budaya, dan lingkungan sosial. 2. Konsep pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berlandaskan Pancasila serta UUD 1945 dengan tetap berakar pada nilai agama dan kebudayaan nasional Indonesia, sekaligus tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman, serta memiliki fungsi untuk menciptakan generasi penerus bangsa, membentuk karakter bangsa. 3. Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di Indonesia. Jalur pendidikan. Terdapat beberapa jalur pendidikan di Indonesia, termasuk jalur formal, non-formal, dan informal. Jalur formal mencakup pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Sementara jalur non-formal dan informal memberikan akses pendidikan kepada individu yang tidak mengikuti jalur formal. Jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan di Indonesia mencakup pendidikan anak usia dini, PAUD, pendidikan dasar SDMI, pendidikan menengah, SMP-MNES dan SMA-SMK, dan pendidikan tinggi, diploma, sarjana, magister, doktor. Setiap jenjang memiliki kurikulum dan tujuan pendidikan yang berbeda. Jenis pendidikan. Jenis pendidikan mencakup berbagai disiplin ilmu dan spesialisasi, seperti pendidikan umum, keagamaan, vokasional, dan teknis. Pendidikan umum berfokus pada pembelajaran aspek-aspek pengetahuan umum,
Sementara pendidikan vokasional dan teknis menekankan keterampilan praktis untuk mempersiapkan siswa dalam bidang-bidang tertentu. Terima kasih telah menyaksikan dari awal sampai akhir.